ingin berqasidah diilhamkanlah Allah Syama'il Muhammadiyah berkata menangis di Rawdatul الشفيع الأبطال ومحمد ربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد ربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي بلغوا بمشبهه فاز أمته به وبلغوا من مسلمين فاز أمته به من يموت في حبه نال كل المطلب ومن يموت في ربه على كل المطلب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Karnadi Hasan MPD,
dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang kami hormati Kepala Desa Rengas Kodumuni, yang kami hormati Dinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah Pekajangan, Majelis, Lembaga beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah secabang Pekajangan, yang kami hormati segenap AUN serta Ortom secabang Pekajangan, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Bulet dan pimpinan Muhammadiyah Karangjati, yang kami hormati Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa Rengas, yang kami hormati Ketua Ranting Muslimat NU Desa Rengas, yang kami hormati Ketua Ranting Fatayat NU Desa Rengas, yang kami hormati Ketua Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Rengas, dan yang kami hormati seluruh jamaah pengajian Ahad pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Sofiyatun Silmi Sitya. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'adzim. Alladzi hum fihi mukhtalifuna kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidadan wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jalan ke Rengas lewat sawah. Mampir sebentar beli ketan. Dengan bismillah kita buka acara pengajian Ahad pagi cabang Pekajangan. Sugeng rawuh, selamat datang Bapak Dr. Haji Karnadi Hasan MPD, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang kami muliakan dan kita tunggu tausiahnya. Yang kami hormati pimpinan Ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan Pak Haji Abdul Somad, alhamdulillah rutin kalau pengajian di Rengas rawuh. Yang kami hormati Ibunda pimpinan cabang Aisyah Pekajangan, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Rengas beserta jajarannya atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah secabang Pekajangan, segenap aum serta otum secabang Pekajangan, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Bulet, pimpinan cabang Muhammadiyah Bligo, pimpinan cabang Muhammadiyah Kedunguni, atau mungkin ada yang lain se-Kabupaten Pekalongan yang kami hormati pula. Kemudian yang kami hormati pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Desa Rengas, pimpinan ranting Muslimat NU Rengas, pimpinan ranting Fatayat NU Rengas, pimpinan ranting Pemuda Ansor Rengas, serta Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang kami tunggu kehadirannya. Mohon sewu bapak-bapak, kalau minta tolong maju lagi pripun, depan ini 100 masih bisa. Ibu itu kelihatannya di depan pintu gerbang masih banyak, atau tukar ibu-ibu yang baru datang depan sini, tukar aja. Mas Andi minta tolong ibu-ibu bisa di depan sini, Mas Andi depan sini ya. Ini 100 orang masih bisa. Pertama-tama marilah kita menjadikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat iman Islam, sehingga pada hari ini tepat hari Ahad 5 Juli 2026 Bapak Ibu bisa menghadiri pengajian Ahad pagi yang tahun lalu kehujanan. Alhamdulillah di sini sudah disediakan seng, tidak hujan, artinya tidak kepanasan. Kami dari panitia menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan beserta ortumnya, beserta warganya, baik dari cabang Pekajangan sendiri, baik dari wilayah Rengas sendiri, dan bahkan sampai ke luar wilayah yang sudah ke luar ranting Rengas yang sudah membantu mensukseskan acara pengajian Ahad pagi ini. Alhamdulillah hari ini
kita bisa menyediakan konsumsi ya sebanyak 2000 porsi, semoga dapat semua ya Bapak Ibu. Tapi khusus Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah, nanti jangan yang pastikan Pak, saya nggak enak. Oke. Kemudian kami juga sampaikan terima kasih kepada Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Kantor Layangan Pekajangan yang sudah membantu kita, serta tim-tim dan warga Desa Rengas, lebih khususnya barangkali kita mengganggu suaranya atau mungkin mengganggu kegiatannya, kami menyampaikan permohonan maaf. Dan kami sampaikan sekali lagi mohon maaf apabila selama pelaksanaan nanti apabila jamuannya kurang berkenan, kami mohon maaf, dan semoga yang datang pada pagi hari ini bisa datang di pengajian Ahad berikutnya. Mungkin itu saja dari kami. Burung pipit hinggap di genteng, terbang di sono ke pohon mangga. Habis ngaji jangan lupa sarapan, nasi megono rengas paling enak sedesa. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat, albiru manittaqa, nasru minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Karnadi Hasan yang sudah bisa menyempatkan diri hadir di pengajian rutin kita dari Semarang. Yang terhormat Kepala Desa Rengas Kedunguni, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah beserta majelis, lembaga dan seluruh jajarannya. Yang terhormat segenap AUM serta ortum secabang Pekajangan. Yang kami hormati saudara-saudara kita dari pimpinan cabang Muhammadiyah di sekitar kita, baik itu dari Wulet, dari Karangjati, dari Kedunguni, mungkin dari yang lainnya. Kemudian yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Rengas yang sudah menyelenggarakan acara pengajian ini dengan baik. Yang kami hormati Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa Rengas, Ketua Ranting Muslimat NU Rengas, Ketua Ranting Fatayat NU Rengas, dan yang kami hormati seluruh jamaah yang bisa hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak kita bersama dengan beliau di surganya Allah. Amin. Orang seru ya, dunia rek swarga. Baleni yo. Semoga kita bersama dengan beliau Rasulullah di surganya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, pengajian ini
pengajian pertama, mohon maaf 2 bulan yang lalu saya tidak bisa hadir karena menjalankan tugas dari pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mendampingi jamaah haji Kabupaten Pekalongan. Ini perdana pidato juga nih. Jadi si rodo gredet Bapak Ibu. Oh, biasanya dongenge ngan iki ono pidato nih. Bapak di sini masih ada yang kosong. Monggo yang mau masuk. Bapak Ibu sekalian, perkembangan yang perlu saya sampaikan di pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan, alhamdulillah beberapa sekolah kita mendapatkan dana revitalisasi. Yang pertama itu di SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan. Kemudian yang kedua di SD 4, SD Alam kita yang kita branding ulang menjadi SD Muhammadiyah SD Alam di belakang RSI. Kemudian yang ketiga dapat dana juga di SD Muhammadiyah 1 Pekajangan di Logendeng. Kemudian kita alhamdulillah dapat wakaf juga untuk pembangunan ruang kelas, 6 ruang kelas di pondok pesantren kita Miftahul Ulum IMBS, mendapat bantuan dari salah seorang warga kita untuk dibangunkan 6 kelas di bekas Mu'alimat Sanawiyah ya, di bekas ruang. Alhamdulillah kita mendapatkan 6, sekarang dalam proses pembangunan. Kemudian ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, insya Allah RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan akan mendatangkan satu alat yang canggih namanya laparoskopi. Nanti kalau misalnya mau perlu tindakan laparoskopi, tidak perlu jauh-jauh, cukup di RSI Muhammadiyah Pekajangan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bapak Ibu sekalian, Pak Karnadi ini alumni Mu'alimin Pekajangan, bukan Mu'alimin Jogja. Jadi Pak Karnadi dulu sekolahnya di Mu'alimin bareng Pak Sulaiman. Pada saat itu mungkin kepala sekolahnya Pak Ayub ya, Pak Ayub. Mudah-mudahan Pak Ayub hadir ini, mudah-mudahan. Jadi Pak Karnadi itu aslinya Comal Pak ya, aslinya Comal, dulu ngekos di Ambu Kembang. Alhamdulillah sekarang diserai amanah di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Terima kasih Pak Karnadi, kemarin juga jadi salah satu tim untuk meningkatkan mutu dan kualitas SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan. Jadi Pak Karnadi dan timnya diberikan amanah dari alumni Yasmama namanya, alumni SMA Muhammadiyah 1, untuk memberikan pendampingan agar SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan bisa kembali bersinar. Bapak Ibu sekalian, jamaah kayaknya sudah hampir mencapai 2.000 orang. Mudah-mudahan semangat pengajian kita ini setiap bulan bisa terus kita tingkatkan, kita pupuk, jangan sampai kendor. Ini gelombang kedua, putaran ketiga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu warisan kita yang nanti bisa terus berjalan di gelombang-gelombang berikutnya. Mungkin sampai nanti kita sudah tidak ada, tapi tetap bisa berjalan. Mudah-mudahan kita bisa lestarikan bersama. Siap? Nek siap itu berarti siap urunan barang, oh? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan niat kita ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi salah satu amalan yang bisa membawa kita kepada surganya Allah. Terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing pojok kono durung jawab. Mergoni si sarapan. Kula wangsuli malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, wabil khusus sesepuh bini sepuh aji sepuh di lingkungan pimpinan ranting Rengas, nggak ada dengkloknya nggih. Biasanya di catatan sejarah Rengas Dengklok tempat pengasingannya Bung Karno nggih. Ini betul-betul Rengas asli nggih. Kecamatan Kedunguni. Perlu saya sebut pertama pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah Pekajangan. Ada 16 ranting Muhammadiyah dan Aisyah untuk wilayah kecamatan Pekajangan. Segenap pimpinan Ortum mulai dari Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, kemudian Hizbul Waton. Lalu saudara kita yang hadir pada kesempatan pagi ini, pimpinan ranting Nahdlatul Ulama, pimpinan ranting Muslimat Fatayat IPPNU mungkin ada hadir di sini, dan semua hadirin wal hadirat jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini saya napak tilas. Kenapa napak tilas? Karena dulu saya pernah belajar di Pekajangan. Saya lulus tahun 1986. Belum lama nggih. 86. Iya. Setelah itu hijrah ke Semarang, kuliah di IAIN Wali Songo Semarang, sampai akhirnya kembali back to campus namanya UIN Wali Songo Semarang, dulunya IAIN. Alhamdulillah sekarang saya di kampus UIN, di mana saya harus bergabung dengan saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama, bersinergi membangun kampus, dan dipercaya hari ini saya didukasi untuk menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan, kerjasama dan alumni. Jadi kesempatan itu juga saya tetap membawa baju hijau ini. Ya, jadi berkolaborasi bagaimana membangun kampus tanpa melihat baju. Indah ya.
Kalau kita melihat baju pasti beda nih, tapi bagaimana duduk bersama dalam perbedaan, menyatukan pandangan, membangun kebersamaan, itulah karakter orang Muhammadiyah. Karena itu hari ini, pagi ini saya bersyukur ma'asyiral jamaah, Allah takdirkan untuk ketemu para tokoh-tokoh Muhammadiyah itu. Yang sebelah ujung sana namanya Kiai Haji Ahmad Sulaiman itu teman berantem waktu di Mu'alimin dulu ya. Lalu ada Pak Kiai Somad, ada teman-teman yang lain, dan sungguh luar biasa hari ini saya harus bersyukur. Semua atas kuasa Allah, ridha Allah, bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Selanjutnya salawat serta salam tetaplah tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita senantiasa tetap beristiqamah, meyakini, membenarkan, menegakkan, dan menjunjung tinggi Islam sebagai agama rahmatal lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Panjenengan, saya, dan semua yang hadir sesungguhnya membawa dua misi yang amat sangat suci. Panjenengan sekalipun boten didhawuhi menyebarkan Islam, hadirnya bapak ibu di majelis ini, panjenengan membawa risalah itu, ya. Tanpa panjenengan bicara di depan podium ini, panjenengan namung mirengke, ugi panjenengan berarti bersama-sama berkhidmat dengan Islam. Kita syiarkan kebaikan, dan ini juga menjadi karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Karena itu kita sebagai orang yang beragama jangan pernah berpikir memperbesar perbedaan. Justru perbedaan itu merupakan rahmat, dan ini yang dibangun oleh Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Insya Allah Bapak Ibu, ketika panjenengan berkhidmat melalui satu wadah organisasi namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah ormas Islam, bukan organik ingkarus sunnah, bukan organisasi yang tidak mengindahkan sunnah, ketetapan, kemudian apa yang telah digariskan oleh baginda Rasul. Muhammadiyah tetap menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang utama, yang diridhoi Allah. Inilah tujuan Muhammadiyah. Karena itu ma'asyiral jamaah, dalam kesempatan inilah panjenengan bersama membangun sebuah kebersamaan untuk li'ala kalimatillah hiyal ulya. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Beragama tidak lain adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah ajaran yang mengajarkan tentang nasihat-nasihat, ya. Mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan, mengajarkan bagaimana kita memegang teguh kebenaran syariat Islam yang kemudian diwahyukan Allah kepada baginda Rasul, hingga kita sampai saat ini meyakini Islam sebagai kebenaran agama yang abadi. Karena itu baginda Rasul mengatakan, bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat, ya. Pituah, nasihat yang membawa satu komitmen. Untuk siapa? Lillahi
wali rasulihi wali kitabihi wali ummati wali a'immatil muslimina. Jadi nasihat itu untuk siapa? Bagaimana kita berkomitmen lillah kepada Allah, yaitu melakukan ibadah. Wali rasul, bagaimana kita komitmen menjalankan sunnah-sunnah yang telah ditegakkan oleh baginda Rasulullah di dalam menata kehidupan Bapak Ibu. Dalam kehidupan keluarga telah diatur, dalam kehidupan masyarakat ugi sampun dipun atur, dalam kehidupan berbangsa ugi sampun dipun atur, wonten tata tertibipun. Dalam kehidupan berbangsa juga diatur. Itulah telah dicontohkan dan diletakkan oleh baginda Rasulullah SAW. Juga komitmen atau an-nasihah kepada kitab-kitab Allah. Kita berkhidmat bagaimana kita kemudian memperdomani dan menjunjung tinggi Al-Quran sebagai kalamullah, yang kemarin sudah kita tadaruskan pada saat Ramadan ya. Hari-hari ini masih tetap tadarus ya. Panjenengan senantiasa membaca Quran one day one juz atau one day one ayat. One day one ayat. Dari satu ayat ya. Yasin satu ayat ya. Alif lam mim juga satu ayat. Syukur panjenengan one day one juz, satu hari satu juz, berarti tiap bulan khatam dong. Luar biasa. Ada ya yang seperti itu ya. Alhamdulillah. Pimpinan cabang juga ya. One day one juz. Alhamdulillah. Juga bagaimana agama memberi nasihat kepada umat ya. Dan juga pimpinan-pimpinan yang terdepan ini ya. Jadi mulai dari wali a'immatil muslimin, tidak lain adalah para pemimpin-pemimpin umat juga harus berpedoman pada agama, Bapak Ibu. Sebab kalau kita lepas dari agama, kita tidak punya aturan lagi. Aturan apa yang kemudian bisa menjamin, pertanyaannya Bapak Ibu? Menjamin dan menggaransi satu ikatan spiritualitas di mana ketika kita berkhidmat dalam agama itu mampu mengantarkan ya kehidupan kita menjadi lebih baik. Jawabannya adalah agama. Karena itu ad-din an-nasih. Agama adalah memberikan satu nasihat, ikatan spiritualitas yang dibangun atas dasar nilai-nilai tauhid. Nah, disinilah Bapak Ibu, pentingnya kita memahami satu gerakan yang disebut dengan gerakan dakwah, berkemajuan. Berkemajuan itu artinya apa Bapak Ibu? Selalu maju. Nah, Muhammadiyah selalu menyampaikan begini Bapak Ibu, tiada hari tanpa memberi, tiada pekan tanpa pengajian. Nah ini ada pengajian Pak Somad ya. Tiada bulan tanpa iuran, tiada tahun tanpa membangun. Pekajangan bangun terus. Mosok 6 lokal dibantu oleh seorang orang hebat itu. Wong siji bantu 6 lokal tempat belajar di Ponpes Miftahul Ulum. Ya, kita doakan mudah-mudahan rezekinya semakin banyak dan tahun berikutnya bangun 12 lokal. Ya, kita doakan ya. Jadi ini jalan kebaikan Bapak Ibu, luar biasa. Bahkan ada yang tadi disebut di SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan itu, Ponolawen sebelahnya 200 meter dari perempatan itu sekarang wajahnya indah. Dibantu oleh para alumni lulusan SMA yang sekarang sudah sukses. Ada yang dari jadi direktur BUMN ya,
ada lagi pengacara, ada lagi lawyer ya, pengusaha. Kita kumpulkan lalu diajak rembugan, ini wajahnya jelek. Terus ada yang kemudian menyampaikan urunan, lalu sekarang panjenengan kalau mirsani SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan ningon Ponolawen kuwi wajahe apike ora karu-karuan. Simbangun sapa? Alumni lulusan dari SMA Muhammadiyah. Nah, saya alumni Muallimin. Iya, mudah-mudahan pada satu saat ya bisa bersama-sama untuk membesarkan Miftahul Ulum. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Karena itu ciri daripada organisasi Islam yang berkemajuan yang pertama al-mabniyu 'ala tauhid. Nah ini pertama, bagaimana tauhid itu ditegakkan. Al-mabniyu artinya ditegakkan at-tauhid atas dasar tauhid. Kalau sebuah ormas Bapak Ibu ketika kemudian lepas dari nilai-nilai ketauhidan, maka ormas itu akan sedikit demi sedikit goyah dan akhirnya akan roboh ditelan zaman. Muhammadiyah telah teruji sepanjang zaman. Sekarang usianya berapa Bapak Ibu? 100 berapa? 13 tahun. Saabad 13 tahun. Panjenengan ada yang usianya 100 tahun di sini? Iya. Tentu sudah melampaui rata-rata usia pada umum. Nahdlatul Ulama. Aisyah punya saudara namanya Muslimat. Ya. Nasihatul Aisyah punya saudara namanya apa Pak? Bu? Fatayat. Ya. Pemuda Muhammadiyah punya saudara sebelah namanya GB Ansor. Bapak Ibu, Muhammadiyah tidak pernah menanamkan pada umatnya untuk berseteru. Panjenengan tak paringi pirsa saiki. Saya berhenti keliling di Indonesia itu di awal bulan Januari 2026. Sebelumnya keliling ditugasi oleh PP untuk mendandani penjaminan mutu sekolah madrasah Muhammadiyah se-Indonesia. Persen. Islamnya berapa? 10%. Lah kok iso? Bisa. Muhammadiyah telah mencontohkan sebuah kebersamaan dalam perbedaan. Nek urusan agama ya tetap lakum dinukum waliyadin. Tetapi sekalipun mereka nonis kan hafal maras Muhammadiyah. Ya, pasti nyanyi sang surya gitu ya, telah bersinar, sama nyanyinya itu lagu wajib kok ya. Syahadat dua melingkar gitu ya, warna yang hijau berseri. Sekalipun nonis maras Muhammadiyah apal. Dan refnya ya Allah Tuhan Rabbiku gitu ya, Muhammad junjunganku. Ya, jadi maras Muhammadiyah apal. Saya begitu masuk di SMP tak tanya itu, kamu Kristen ya? Iya Pak, saya Katolik. Ya. Kamu hafal maras Muhammadiyah? Hafal. Saben setiap upacara dinyanyikan loh. Itu ya. Secara tidak langsung Muhammadiyah mengajarkan ya bagaimana memahamkan kepada semua umat yang ikut pendidikan Muhammadiyah, inilah misi Muhammadiyah. Sekalipun dilandasi atas dasar nilai keislaman, tetapi menghormati dan menjunjung tinggi perbedaan. Nah, 10% itu yang tadi Muslim, sementara 90-nya non-Islam itu bersama Bapak Ibu. Ketika saya dampingi sekolah SMP Muhammadiyah itu, karena di situ banyak
berkembang bakat-bakat siswa, maka saat itu saya menyarankan ini dirubah saja menjadi SMP Muhammadiyah Multi Talenta. Sekarang namanya SMP Muhammadiyah Multi Talenta karena di situ ada yang bakat musik, nyanyi. Teman-teman gereja kan nyanyinya pinter ya. Kita wadahi dalam klub musik SMP Muhammadiyah. Ada yang tenis meja, ada yang pinter apalagi basket gitu ya. Kita wadahi. Jadi wadah-wadah itu untuk menampung keberbakatan Bapak Ibu. Sekarang siswanya insya Allah di atas 1000. Ya, karena itu Bapak Ibu, membangun kebersamaan adalah menjadi kepribadian Muhammadiyah. Jadi beramal dan berjuang untuk umat. Yang kedua apa? Memperbanyak kawan, bukan memperbanyak lawan. Kenapa Bapak Ibu? Memperbanyak kawan, jadi berkawan. Orang bare panjenengan nek berseteru wis tak kasih tahu orang bare. Urip ping pisan kok bengkerengan gitu nggih. Jadi Muhammadiyah meletakkan dalam landasan kepribadian itu memperbanyak kawan untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Tidak pernah dalam sekolah Muhammadiyah mengajarkan permusuhan, dicek mawon. Nggih. Justru dalam sekolah Muhammadiyah bagaimana kemudian membangun ukhuwah atas landasan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Inilah misi yang kita bawa. Panjenengan membawa misi kerisalahan dan juga misi lil alamin, jadi risalah Islam dan juga mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Secara tidak langsung panjenengan ini para dai mubalik-mubalighot. Ya. Di panjenengan para dai, mungkin dai itu tingkatannya rupi-rupi gitu. Ono sing jago pidato, gitu bagi. Ono sing senenge ngaos, gitu bagi. Dan sing jadi mustamiat mendengarkan, ya. Tapi semua ketika kembali ke masyarakat, panjenengan punya dua misi. Pertama, kerisalahan, membawa nilai-nilai Islam di dalam keluarga, di dalam masyarakat, sekalipun panjenengan bukan seorang dai, tetapi bagaimana mengimplementasikan pesan-pesan agama dalam keluarga. Yang berikutnya rahmatan lil alamin, ya. Jadi bagaimana membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Ma'azilal jamaah rahimakumullah. Itulah sebabnya Muhammadiyah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan senantiasa melalui kepribadiannya tadi memperbanyak kawan bukan lawan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh meninggalkan masyarakat. Kita harus bermasyarakat, ya, bermasyarakat. Bermasyarakat menjadi kata kunci bagaimana kita membangun kebersamaan, bukan kebencian. Ya. Nah, Muhammadiyah telah meletakkan itu. Ketika orang bicara tentang bagaimana kebinekaan, ya, bagaimana keperbedaan, Muhammadiyah melalui perguruan tinggi, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah SMA yang ada di timur Indonesia Timur telah meletakkan itu. Siswanya berbeda-beda, tetapi tetap nama sekolahnya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali pada kehidupan beragama. Nah, di Muhammadiyah senantiasa mengajak bagaimana kita berhimpun satu kekuatan, ya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa sukses dalam perjuangan tanpa berjamaah.
Karena itu mengutip nasihat dari Umar bin Khattab, la islama illa bijamaah. Islam tidak akan tegak Bapak Ibu illa bijamaah, kecuali dengan berjamaah. Ya. Dengan berjamaah Bapak Ibu, kekuatan yang tadinya belum berhimpun kemudian menjadi terikat dalam satu ikatan organisasi, lalu kemudian bisa berkembang terus, ya. Nah, karena itu di Muhammadiyah ada yang mengatakan ranting itu penting. Ranting penting. Cabang itu ketika kemudian ranting penting, akhirnya cabang bisa berkembang, ya. 16 ranting coba di Kecamatan Pekajangan, ya, Kecamatan Dumuni, ya, cabang apa namanya, cabang Pekajangan, 16 ranting. Ketika berhimpun, ya, tadi saya sholat subuh di Masjid Al-Kautsar, daerah Podongi, Al-Kautsar, di tempatnya Pak Kiai Haji Sumarno. Ya. Setelah itu ranting, ya. Kemudian saya ngisi pengajian sebentar, lalu dibawa ke sini ketemu Bapak Ibu sekalian. Nah, ranting penting supaya apa? Supaya membawa kekuatan pada cabang sehingga bisa berkembang. Nah, disinilah tiada pekan tanpa pengajian, tiada bulan tanpa iuran, dan tiada tahun tanpa membangun. Inilah Muhammadiyah. Jadi tebarkan kebersamaan, ya, tebarkan kesahajaan para pimpinannya, ya. Jadi pimpinan Muhammadiyah lah ketok, ya Bu. Nah, beliau itu sebagai ketua cabang, gitu Bang. Ketika duduk bareng ya sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya. Jadi tidak ada yang diunggulkan, ya, tetapi bersama-sama membangun satu keunggulan, ya. Nah, inilah ma'asyiral jamaah rahimakumullah, sehingga dalam konteks bagaimana kita membangun satu organisasi, maka harus dilandasi dengan al-mabniyu alat tauhid. Yang kedua tadi tahqiqur rahmatan lil alamin. Dan yang berikutnya, ciri dari sebuah ormas yang berkemajuan adalah berikutnya adalah tanmiyatul wasatiyah. Jadi kita membangun faham Islam yang moderat, ya. Wasatiyah itu tengahan, ya. Kita tidak pernah ngutek-ngutek perbedaan, ya. Jadi perbedaan itu rahmat. Masalah faham di Muhammadiyah sudah selesai Bapak Ibu, ya. Kita tidak pernah mengungkap misalnya kunut, orang kunut, ya. Kalau dalam jamaah tinggal lihat ini musolai Muhammadiyah apa musolai NU, ya. Bahkan di satu perumahan gitu, ya, di mana kebersamaan antara Muhammadiyah dan NU itu, ketika jadi imam subuh, siapa yang jadi imam? Ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti demi kesempurnaan sholat. Imamnya takbir, melu takbir. Imamnya ruku, melu ruku. Imamnya iktidal, melu iktidal. Sujud, melu kompak. Namanya jamaah. Kita bagi. Imamnya kunut, ya, kita tetap tegak berdiri, jangan langsung sujud, ya. Angkat tangannya, ya. Jenengan apal doa kunut? Oh, apal. Ya, ya. Yang tidak hafal angkat tangannya, ya. Nah, kalau pas imame wong Muhammadiyah, ya, yang di belakang juga ikut. Imame ora kunut, ya, mosok kunut, ya. Gue malah ketinggalan sujud, gitu.
Jadi saya tinggal di sebuah perumahan di mana masjid dibangun atas kebersamaan. Ketua takmirnya saya. Jadi pripun niki menawi subuh, nggih monggo. Panjenengan nek dadi imam kunut ya aku melu. Melu angkat tangan gitu. Lalu panjenengan sujud ya kula derek. Lah nek imami kula ya panjenengan melu kula, nggih. Kompak niku. Hingga pada satu saat, iki Ramadan, awal kali menyelenggarakan sholat tarawih. Kula cerita sekedhik, mboten ana apa nggih. Lalu ini nanti 2-3 rakaat nggih. Nggih. Monggo. Imame sinten? Ya jenengan sing usul monggo jadi imam. Ternyata begitu 8 rakaat jamaah entek. Lalu lapor sama ketua takmir juga ikut. Dicoba lagi malam yang kedua Sobi. Di 8 rakaat telas. Di hari ketiga kita evaluasi. Pripun tat? Lah monggo dilajeng nggih, monggo mboten nggih monggo. Mumpun 11 mawon. Lah sing mutuske sinten? Sama kan? Kita ngomong namanya. Inilah hidup bermasyarakat. Jadi tanpa ada aturan yang tertulis, tetapi kita tetap berkhidmat. Bagaimana kemudian kita senantiasa untuk menjunjung tinggi dan menegakkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Karena itu la islama illa bi jamaah. Tidak ada kekuatan Islam tanpa jamaah. Niko wonten napa? Iya. Wala bi jama'ata illa bi imaratan. Ya. Tidak ada apa namanya? Satu perkumpulan jamaah ini kan perkumpulan ini tanpa imarah, tanpa pimpinan. Yo angel, gini apa nggih? Mosok jamaah ana pimpinan nih, cabang berarti membawai ranting. Oh. Ini harus ada penolong itu. Oh, kelabang apa ulo? Oh, iya. Jadi wala jamaah illa bi imarata. Jadi tidak ada satu jamaah yang bisa kokoh berdiri tegak tanpa imarah pimpinan. Pimpinan ini dimanapun ada. Ranting ada pimpinannya. Gini apa nggih? PRM, PRA, wonten pimpinanipun. Pimpinan ranting NU ada pimpinanipun. Muslimat ada pimpinanipun. Karena itu jamaah. Wala jama'ata illa bi imarata. Tidak ada satu kumpulan yang bisa kokoh tegak berdiri tanpa imarah pimpinan. Jadi harus ada pimpinannya. Ketika ada satu ranting di mana tadi rengas, ternyata di dalam menjalankan organisasinya keluar dari kaidah persyarikatan, ya sinegur cabang. Lah kok beda cara ngelolani Muhammadiyah? Muhammadiyah kok misalnya tidak tunduk pada keputusan tarjih, gawe aturan dewe, tegur tarjih dari cabang, gini apa nggih? Itu organisasi Bapak Ibu. Imarah itu kewajibannya ngelekke, gitu apa nggih? Benerke, bimbing supaya terarah tercapai satu tujuan. Selanjutnya nasihat Sayyidina Umar bin Khattab. Wala imarata. Tidak ada satu kepemimpinan yang bisa diikuti kemudian patuhi, diindahkan illa bito'ah, kecuali dengan ketaatan. Panjenengan berorganisasi kudu taat.
Sama siapa? Aturan, hukum, ya. Karena itu menjadi kepribadian Muhammadiyah itu mengindahkan semua peraturan negara. Ngedeke sekolah kudu ana izin Pak Somad. Rumah sakit kudu ana izine. Bangun gedung ana izine. Bangun Tresno aja ana izine gitu. Lagi surat nikah niku kan surat izin. Masa nikah orang no buku nikahe lah nikah-nikahan kok. Jadi harus ada aturan. Muhammadiyah mengindahkan. Begitu mau mendirikan perguruan tinggi fakultas kedokteran, gedungnya wis ono, rumah sakitnya wis ono, laboratorium wis ono, baru ngurus izin berdiri. Golek ono aturannya ono kabeh. Jadi Bapak Ibu, wala imarata illa bito'ah, tidak ada kepemimpinan kecuali harus ditaati. Itu antara lain pimpinan apapun harus mengindahkan aturan. Ketika pimpinan itu tidak mengindahkan aturan, bersama-sama kita tegur supaya on the track di dalam mengelola amal usaha, mengelola persyarikatan Muhammadiyah, termasuk juga mengelola amal usaha Muhammadiyah Aisyah, tetap jalan sesuai dengan koridor hukum yang ditegakkan Bapak Ibu. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Karena itu saya rasa nasihat Sayyidina Umar bin Khattab sangat menarik, ya. Jadi bagaimana jamaah dirawat, kemudian Islam ditegakkan, bagaimana sebuah kepemimpinan ditaati, semua diatur oleh sebuah aturan yang baku. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana tatkala kita berkhidmat dalam persyarikatan Muhammadiyah. Ada satu nasihat Bapak Ibu. Nasihat ini saya kutip dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Apa kata Ali? Kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu ketika berkhidmat, beribadah, menjalankan perintah Allah, khairan nas. Kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Kunna indallahi khairan nas. Jadi di hadapan Allah ketika kita beribadah, beramal apapun bentuknya harus yang terbaik. Ya, harus yang terbaik. Kunna indallah khairan nas. Jadilah kamu tatkala menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama dalam urusan beribadah, beramal soleh, kerjakanlah yang terbaik. Ya, ini maksudnya itu. Kerjakan yang terbaik. Ya. Nah, kalau tidak dikerjakan secara baik, dampaknya apa Bapak Ibu? Kita njur sak penake gitu mungkin. Ya, ibadah sak kobre, ibadah kok sak kobre. Ya. Zuhur kita melaksanakan ibadah alasannya sibuk. Asar mau sholat sedang dalam perjalanan. Maghrib begitu sampai di rumah lali sholat maghrib karena kecapean, mes sholat isya ketiduran. Mes sholat subuh babar kabeh wis. Ya ta? Karena itu kun indallah khairan nas. Ketika kita semua mengerjakan perintah Allah, ya, maka harus sebaik-baik kita kerjakan. Sehingga tidak berdampak pada perilaku yang enteng gitu tadi. Beragama kok ngenteng gitu. Beragama itu ya berkhidmat, ya. Berkhidmat itu artinya menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama, ya, tidak sembarangan gitu. Tampilnya orang beragama itu tampilnya nyeneng gitu loh Bapak Ibu, ya.
Yang remaja putri pakai jilbab, seneng apa seneng? Ibu-ibunya berbusana muslimah. Bapak-bapak ini pakai sarung enggak? Oh pakai sarung, pakai pecis, gitu oke. Sholat itu loh, nganggone klambi ya sing genah, gitu oke. Saya pernah sholat di sebuah musola. Depan saya ada seorang remaja sholat. Kaosnya tulisannya ngeten forever. Kira-kira jenengan nek ning burine maca mboten? Lho, maca mesti. Ya. Kan begitu Allahu Akbar mesti forever. Ya. Panjenengan ketika berkhidmat beribadah ya pakaiannya sing genah, gitu monggo. Gamisnya dipakai. Ya. Jadi sarungannya sing resik, sing apik. Sarung ngeper dinggo. Pecis warnane kuning itu dinggo. Berarti orang ngajeni itu bukan kunna indallahi khairan nas. Di depan Allah saja tampil saenake dhewe. Begitu nerima tamu, weh. Napa nggih? Ribet karepe dhewe. Ruang tamunya dipel, disemprot apa ki? Wangi. Pemene Bu, sawange sing biasa ketok resik. Begitu kita beribadah sajadahe kotor. Mekenane iki lho Bu, wis belel ngeper wae ora disetrika. Ya. Pokoke apa anane? Enggak begitu. Nasihat Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajah, kun indallahi khairan nas, tidak lain tampil orang yang beragama itu bersahaja, gagah itu. Sholat ke orang gagah, terpaksa nganggo sarung saenake dhewe. Tampil yang apik, nek jenggoten ya jenggoten sing apik, nek kula mboten wangun nek jenggoten. Wah, casingnya seperti ini ya, nek jenggot ora pas ya. Selanjutnya apa kata Ali karamallahu wajah? Wa kun indan nafsi syarran nas. Ketika kamu sekalian melihat diri kamu sendiri, itu apa namanya? Evaluasilah bahwa kamu itu adalah sejelek-jelek orang. Supaya apa Bapak Ibu? Berkaca dengan kekurangan. Ya, wa kun indan nafsi syarran nas. Ketika kamu melihat dirimu sendiri itu sebagai orang yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekeliruan, ya, sehingga tidak ujub Bapak Ibu. Wilone orang mergone aku miftahul ulum ora dadi. Ini sudah mulai tanda-tanda ujub. Ujub berdampak pada kesombongan. Kesombongan berakibat pada kesombongan dan takabur, sehingga bisa meruntuhkan sendi-sendi kebersamaan. Nasihat Ali karamallahu wajah tidak lain adalah bagaimana ketika kita melihat diri kita sendiri itu ditegaskan oleh Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi koreksilah diri kamu sendiri sebelum kamu dikoreksi oleh orang lain. Jadi kita tetap bersahaja kepada siapapun, hidup kita juga bersahaja, tidak sombong, tidak ujub, tidak takabur karena kita merasa paling unggul. Ya. Nasihat yang ketiga Bapak Ibu, saya rasa masih relevan. Bagaimana kita meneguhkan nasihat Ali karamallahu wajhah itu dalam kehidupan beragama, berorganisasi. Apa kata Ali? Wa kun indan nasi, wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah tatkala kalian semua bersama-sama dengan sesama kita itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, rajulan minan nas itu artinya setara, tidak merasa paling unggul.
tidak merasa paling berjasa, tidak merasa paling dari segalanya. Inilah saya rasa sifat-sifat kesehajaan sebagai orang Islam, biasa saja, ya. Tapi tampil itu loh meyakinkan, ya. Mosok ning masjid, ya, gowo pakaian saanane, ya tampil sing apik, gitu monggo. Gamis sing ning lemari dilempit kae, ditokke, diagem. Peksis sing apik kae diagem. Sendale, sarunge apa wae, tampil yang bagus. Nek ana minyak wangine disemprot ngene apa nggih. Ning masjid wangine gitu ya. Luar. Jadi tampil itu nyenengke gitu loh. Jangan yang jelek-jelek dipakai, kemudian apa yang baik-baik disimpan, ya. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Karena itu ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, sama yang membedakan apanya Bapak Ibu? Allah paling dawuh, inna akramakum indallahi atqakum. Nilai takwanya. Orangnya tampil biasa-biasa, tapi ketakwaannya luar biasa, dicontohkan oleh sahabat Sya'ban namanya. Bapak Ibu, ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Itu sahabat tidak terkenal. Orang terkenal. Apa dia ketua cabang? Tidak. Ketua ranting? Tidak. Pak Lurah? Pak Lurah tadi belum disebut. Mohon maaf. Sugeng lama Pak Lurah. Ya. Apa Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur? Enggak. Sya'ban itu seperti kita, rakyat biasa. Mangane ya padha sego. Nah ning Arab ya roti sing atos kae ya. Nate to mangan roti atos sing dipangan ditutul nganggo apa kae. Terus sedina ora mangan kuat nggih. Rotine ning Arab itu rotine atos-atos, tapi dipangan iso ngganjel weteng sadina ora ngeleh ya. Nah, Sya'ban sahabat Nabi yang tidak terkenal Bapak Ibu, tapi Nabi dekat. Woi, luar biasa. Nabi dekat. Karena apa? Sya'ban adalah seorang sahabat yang warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Sahabat yang hatinya itu terikat dengan masjid. Tidak pernah seorang Sya'ban meninggalkan sholat jamaah Bapak Ibu. Sampai dikenali oleh jamaah di Masjid Nabawi itu. Nanti mriko nggih ning Masjid Nabawi yang ada apanya Bapak Ibu? Raudhah ya. Raudhah itu taman surga. Sya'ban sekalipun tidak punya pangkat, tidak punya derajat, tidak punya kedudukan yang tinggi di masyarakat, tapi hati Nabi cinta karena Sya'ban menunjukkan perilakunya sebagai warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Hatinya nyangkol ning masjid sehingga tidak pernah absen sholat jamaah. Nah, Sya'ban pada suatu pagi di sholat subuh, beliau datang terlambat. Sof yang di depan itu dilihat oleh Nabi. Loh, kok masih kosong? Terus Nabi ngerti kalau itu tempatnya Sya'ban, orang sing wani nenggoni. Jadi dibiarkan kosong oleh sahabat-sahabat yang datang datang lebih dulu itu. Orang wani nenggoni sofi Sya'ban itu. Wong ora terkenal tapi wibawanya orang main-main, orang bain-bain, kata wong Pekajangan. Orang bain-bain iki. Wonge misuwur tenan, gitu monggo. Terus Nabi tanya, adakah yang tahu di mana Sya'ban? Wahai baginda Rasul, Sya'ban belum kunjung hadir. Padahal adzan dikumandangkan, iqamah sudah dilakukan, hanya nunggu Sya'ban. Para hebat. Ya, ditanya. Lalu, baik kalau begitu kita tunggu. Salat subuh nunggu Sya'ban. Hanya
karena keterlambatan Sa'ban. Setelah ditunggu kira-kira ini wis menjelang siang ini. Baik, kita mulai salat subuh. Salat subuh rampung, Nabi masih bertanya, wahai para sahabat-sahabatku, adakah yang tahu di mana rumah Sa'ban? Salah satu sahabat berdiri dan menyampaikan, wahai baginda Rasul, saya tahu rumahnya Sa'ban. Baik, antarkan saya ke sana. Wah, hebat kan? Ada apa Sa'ban itu? Lalu diantar perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumah Sa'ban, kira-kira menempuh waktu 3 jam. Bar subuh tekan kono, waktu duha itu pinten jam? Kira-kira 3 jam. Begitu sampai di rumahnya Sa'ban, Nabi sudah salam, kemudian didudukkan, lalu bercakap-cakap menanyakan keadaan Sa'ban. Di mana Sa'ban saat ini? Istrinya Sa'ban menangis, wahai baginda Rasul, Sa'ban telah tiada. Tadi menjelang salat fajar, beliau dipanggil oleh Allah dan sudah dikebumikan. Begitu rombongan Nabi datang, pas waktu duha, Sa'ban sudah tidak berada di rumah. Itu artinya apa Bapak Ibu? Seorang sahabat yang tidak terkenal karena amal baiknya, tetap dikenang sepanjang masa. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi sapa wong sing berbuat baik, maka kebaikannya itu akan kembali pada dirinya sendiri. Wa in asatum, tetapi ketika kamu berbuat jahat, ya udah resikonya ditanggung oleh Anda sendiri. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, tentu dalam kesempatan ini kita akan bagaimana kemudian memberikan penguatan Bapak Ibu. Tiada hari tanpa membeli, tiada pekan tanpa pengajian. Di sinilah kekuatan Muhammadiyah Bapak Ibu. Karena itu Pak Ketua Cabang, nek pengajian wae ora jalan ya, pertanda bahwa jamaah dalam Jam'iyah Muhammadiyah berarti redup lah. Ya napa nggih? Pengajiannya ora diopeni. Ini putaran yang keberapa Bapak Ibu? Kedua atau 3? Oh 3. Wah, luar biasa jamaahnya. Ini tentu bersama-sama kita berkhidmat. Insya Allah panjenengan masuk surga. Ya, luar biasa ini. Ya, jadi komitmen itu ada di hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi sesungguhnya amal-amal perbuatan kita itu tergantung niat. Panjenengan niat berkhidmat ngaji, ya entuke ilmu lah. Ya napa nggih? Lah nek niate dolan entuke apa? Iya. Entuke ya dolan. Ya napa nggih? Ya nek entuk apik, sing entuk elek. Jadi pokoknya niat kebaikan itu Masya Allah Bapak Ibu. Panjenengan dicatat itu. Man sanna sunatan hasanatan, ya, fil islami falahu ajruha. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang gusa min ujurihim syai'. Jadi siapa yang menanamkan sunnah-sunnah kebaikan dan kebaikan itu diikuti oleh orang lain, panjenengan mendapatkan pahala jariyahnya tanpa mengurangi sedikit pun. Jenengan ini ngajak satu orang datang untuk sijian, yang satu ngajak 5, si ngajak yang pertama itu untuk pahala jariyah dari yang ngajak-ngajak itu. Itulah dalam kebersamaan jamaah itu. Tetapi ketika kita mengajak kejahatan juga menimpa pada kita, ya, kejahatan jariyah namanya. Ini kejahatan kok jariyah ya. Anda menanamkan kejahatan pada orang lain dan orang lain melakukan kejahatan yang kita ajarkan, berarti kita akan mendapatkan akibat kan?
Akibat-akibat itulah yang kemudian menimpa pada yang mengajarkan. Saya rasa pengajian ini adalah senantiasa tawasau haqqi wa tawasau bis sabr. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Sebagai kalam akhir, ma'asyiral jamaah, berkhidmat dalam kebaikan, maka tadi harus diniati innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu hijratuhu ila dunya aw imraati yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi berkhidmat dalam kebaikan itu sama dengan memiliki makna hijrah, Bapak Ibu. Ya, meninggalkan hal-hal yang buruk menuju yang baik berarti hijrah. Ma makna hijrah? Nabi mengatakan begini, al-muhajir, orang yang berhijrah itu man hajara manahawahu anhu. Orang yang dinamakan orang berhijrah itu adalah man hajara manahawahu anhu. Orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah makna hijrah. Panjenengan meninggalkan kebiasaan buruk kepada yang baik. Hijrah napa hijrah? Pindah yang baik berarti pindah kesaenan. Panjenengan samangke mboten hijrah dari Makkah ke Madinah, adomen. Nggih. Rono ongkose akeh. Nek umroh itu saiki pira Pak Somad 35 juta. Kira-kira segitu ya. Kecuali diangkati oleh KBIH Pekajangan ya orang bayar. Mau nek orang bayar KB ya PCM rada ngos-ngosan. Gitu nggih. Nah, man hajara manahawahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan semua larangan-larangan Allah, itu hijrah. Nekani pengajian, hijrah. Dari kebiasaan tidak mengikuti pengajian, panjenengan berkhidmat melu pengajian, insya Allah entuk ganjaran. Gitu Bang. Nah, di sini Bapak Ibu, makna hijrah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita berkhidmat, membiasakan perilaku kebaikan-kebaikan itu yang dibingkai dan dilandasi dengan al-mabniyu al-tauhid. Letakkan nilai-nilai ketauhidan itu dalam kehidupan kita dan kemudian membingkainya dalam kebaikan-kebaikan itu. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Karena itu saya rasa saya harus mengucapkan kepada jamaah yang luar biasa ini kabar baik ya. Jadi bagaimana kita berislam secara lebih punya komitmen yang tinggi, bagaimana berislam senantiasa menjunjung tinggi dan menegakkan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, bagaimana berislam dimulai dari membangun rumah tangga kita, masyarakat kita, kemudian bangsa kita, negara kita melalui bingkai ajaran Islam yang kita yakini memberikan jaminan dunia hatta akhir. Mudah-mudahan membawa hikmah bagi Bapak Ibu yang mengikuti pengajian hari ini. Saya akan tutup dengan doa, amini doa saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa yang pertama sehat walafiat, sempat sehat ketika mengikuti pengajian, berkah hidupnya, soleh solehah anak cucu kita, kemudian insya Allah kita tercatat sebagai golongan ahli surga. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana lakal hamdu kullu wa biyadikal khairu kullu
wa ilaikal amru yarji'u kulluh. Shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajinna min hizzi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Nasru minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamu